kok tiba-tiba tidak sesuai teori ya, ada bearish engulfing kok nggak turun ya, ada head and shoulder, ternyata dia bukan suatu pola reversal. Apa sih bedanya fundamental dan teknikal? Satu disclaimer yang perlu kita perhatikan adalah Imperium Strategi adalah lembaga edukasi dan tidak pernah mengumpulkan uang untuk trading atau untuk kepentingan lainnya. Kalau kita berbicara masalah fundamental dan teknikal, tentunya clear, tidak boleh ada perdebatan. Kalau sampai ada perdebatan, tentunya kalau kata Pak Made, beliau bilang, kalau masih ada yang ribut masalah analisa teknikal dan fundamental, tentu ngopinya kurang jauh katanya. Jadi suka nggak suka, senang nggak senang, memang ada yang perlu kita samakan frekuensinya. Harga, tentunya harga ini digerakkan oleh dua faktor. Satu tentunya adalah faktor fundamental dan satu lagi adalah faktor teknikal. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Banyak orang mengatakan kalau gunakan fundamental tentunya nanti long term, kalau gunakan teknikal tentunya short term atau medium. Ada suatu perbedaan, suatu garis yang kita bisa katakan bahwa analisa fundamental diperlukan untuk memilih pair. Jadi Bapak dan Ibu kalau memilih pair untuk bertransaksi mata uang lawan mata uang yang lain, itu menggunakan analisa fundamental, bukan menggunakan yang lain. Karena apabila Bapak dan Ibu menggunakan sistem yang lain tentunya tidak mempunyai alasan yang kuat. Saya bukan mengatakan bahwa kalau pakai teknikal terus kalau dia masih ada trend line misalnya tidak break dia akan naik terus. Pertanyaannya naiknya sampai di mana? Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa masih naik? Bapak dan Ibu ini semuanya tidak bisa terjawab dengan teknikal. Bisa menjawab adalah fundamental. Kenapa kita memilih pair tersebut? Banyak trader bertransaksi bertahun-tahun hanya dengan menggunakan satu pair saja. Dan tentunya ini membuat kita sendiri melihat bahwa apabila ini dilakukan, tentunya kadang-kadang kita akan terjebak dengan tiba-tiba tidak sesuai teori ya, ada bearish engulfing kok nggak turun ya, ada head and shoulder, ternyata dia bukan suatu pola reversal. Yang terbaik adalah menggunakan fundamental untuk mencari pair. Pairnya yang mana yang akan dipilih. Tentunya Bapak dan Ibu kita sudah tahu cara memilih pair. Itu bukan karena kita senang sama pair itu, karena kita sudah tahu pair itu, karena kita sudah mendalami pair itu, kita udah profesional. Saya cuma mengatakan itu adalah bohong, itu adalah bullshit. Yang benar adalah kita harus mengikuti apa maunya pasar. Kita harus mengikuti tren yang ada. Kita harus mengikuti berita terupdate yang sedang dilansir. Apa ceritanya pada saat kita sedang banyak pasar membahas masalah COVID-19 misalnya, tentunya ini akan banyak sekali berhubungan dengan safe haven. Lalu tiba-tiba kita bertransaksi Euro USD misalnya, atau Euro GBP misalnya. Korelasinya apa? Jadi berita yang terupdate, itulah kita harus bisa memilih. Jadi kalau kita membaca berita, banyak orang membaca berita hanya untuk informasi. Ada baiknya membaca berita itu, apa keuntungannya? Apakah berita tersebut dapat membuat suatu negara itu menjadi melemah ke depannya secara ekonomi, atau justru menguatkan? Itu yang akan kita pilih. Jadi apa maunya pasar. Setelah itu fundamental pun akan menentukan bagaimana dia melakukan suatu perubahan. Pada saat ekonominya terus membaik, tentunya kita akan melihat mata uangnya akan terus menguat, dan itu adalah open posisi buy. Jadi selain memilih pair, kita menentukan arahnya pun menggunakan fundamental. Itu yang sebabnya kita bisa mengatakan bahwa kenapa dia naik, kenapa masih lanjut. Andai kata kita sudah mengetahui alasannya mengapa dia naik, tentunya kita mau beli dimanapun pasti profit. Dan kalau kita mengetahui bahwa harga tersebut akan turun,
Kita mau sell di mana aja pasti profit. Keraguan-keraguan kita tentunya ada di teknikal. Itu sebabnya teknikal dan fundamental tidak bisa dipisahkan, karena yang satunya pemilihan pair dan menentukan arahnya, yang satunya lagi di mana kita akan entry. Apapun yang terjadi teknikalnya, jika fundamentalnya naik, teknikal itu hanya berbentuk koreksi juga. Kalau di dalam teknikal itu akan terlihat suatu tren. Trennya kemana, naik atau turun. Sehingga pada saat trennya naik, turun itu hanya suatu koreksi. Tapi yang kita harus tahu, itu memang bentuknya tren. Jangan sampai trennya sudah panjang gitu ya, baru kita mengatakan bahwa oh ya ini trennya naik gitu. Padahal itu udah di ujung gitu. Justru kita harus tahu sebelum tren itu terbuat. Kita harus bisa mengatakan bahwa strong dollar akan terjadi sebelum strong dollar itu terjadi sebenarnya. Kalau sudah terjadi ya menurut saya sudah telat. Anda juga punya stop loss yang cukup panjang. Tapi kalau Anda masuk pertamanya ada di bottom, oke. Di situ pun sebenarnya kalau Anda nggak ngerti harga itu mau kemana, misalnya di bottom Anda buy, nggak ngerti mau kemana harganya, Anda pasti akan takut. Karena di dalam trading itu tidak ada harga yang terlalu rendah dan tidak ada harga yang terlalu tinggi. Mengapa demikian? Ya karena memang fundamentalnya mengatakan dia akan naik terus atau turun terus. Ada suatu pair kalau kita lihat di Euro USD itu 9 bulan turun terus gitu. 9 bulan Bapak. Itu kalau tambah 10 hari lagi lahiran itu kayak. Teknikal apa yang bisa membuat ya mengatakan bahwa itu sell terus? Ujungnya pasti apa? Buy gitu. Tentunya ini yang kita katakan bahwa jangan pernah melawan fundamental. Nah, fundamental yang terjadi adalah suatu negara mempunyai ekonomi yang kuat gitu. Yang satu lagi punya ekonomi yang lemah. Inilah fundamentalnya. Ekonomi yang baik dan yang buruk. Tapi kadang-kadang kita memilih suatu pair ya, yang kita yakini dari dulu sampai sekarang kita trading nggak pindah-pindah karena saya emang hebat di pair tersebut, yaitu adalah pair AUD USD misalnya. Negara ini kan bisa berubah gitu loh. Berubahnya apa? Berubahnya pada suatu saat kedua negara ini dua-duanya mempunyai ekonomi yang baik. Itu pasti akan flat, atau dua-duanya punya ekonomi yang jelek itu flat, tapi di tempat yang lain, di pair yang lain justru akan ada yang lebih kuat ekonominya, dan pada saat melawan Australian Dollar ada yang lebih lemah. Kenapa kita nggak pilih yang itu gitu? Kenapa harus kita terpatok pada pair yang kita katakan pokoknya saya lebih nyaman? Bapak dan Ibu, trading nggak ada yang nyaman selama kita nggak pernah mengerti money managementnya gimana, arahnya gimana, pairnya apa, dan entry-nya di mana, exit-nya di mana. Sentimen itu seperti apa? Sentimen itu sebenarnya sudah berlangsung agak lama, cuman kita nggak mengerti. Sentimen itu adalah kita membaca suatu berita, itu ada di balik berita tersebut ada suatu cerita, dan ceritanya ini kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca. Yang kita lihat adalah grafik gitu loh. Amerika, Eropa, Inggris, Indonesia pun sekalipun nggak dibangun negara ini ekonominya baik dengan grafik gitu loh. Dan kalau kita mau berbisnis tentunya kita harus melihat data ekonominya, data keuangannya, geopolitiknya, bla 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 bla, dan banyak lagi secara detail baru kita bisa memilih. Sama seperti Bapak dan Ibu misalnya trading saham. Hari ini tadi saya habis belajar saham dengan Bapak Adrian. Menarik, sama saja karena itu juga punya fundamental gitu. Fundamental globalnya juga harus mengerti, fundamental Indonesianya juga harus mengerti, dan fundamentalnya perusahaan itu juga harus mengerti. Itu detail banget gitu. Itu yang membuat saya melihat bahwa banyak sekali orang masuk ke bisnis ini dengan tingkat kehidupan yang baik, yang hebat, pendidikan yang tinggi, tetapi mengambil keputusannya hanya dengan grafik. Apapun yang terjadi dengan sentimen yang baru masuk seperti ini, itu hilang semua teknikal. Setelah sentimennya hilang, harga akan balik lagi.
Dan pada saat Anda gunakan stop loss, itu pasti akan kena semua. Karena kita sudah tahu semua perangkat maupun pola candle, orang mau nentuin arah, mau trendline segala macam, yang terbaik di mana? Tentunya di daily. Gitu. Daily inilah yang bisa membuat kita mempunyai analisa jauh lebih baik dibandingkan kita kadang-kadang trading dipakai M15, M30 gitu. Gede sih dapatnya kalau volumenya gede, tapi seberapa besar sih dia naiknya? Tapi begitu Anda ke floating, nggak sesuai gitu. Ada cerita kita trading 10 kali, siapapun yang trading 10 kali, itu pasti 3 itu loss dan 7 itu profit. Dari sinilah orang mengatakan bahwa karena 7 kali profit, mereka mengatakan bahwa bisnis ini menguntungkan, karena hanya 3 kali yang profit, loss, dan 7 kali yang profit. Tapi coba pikirkanlah sama-sama. 7 kali profit ini dia untungnya berapa? Untungnya itu hanya $10. Kali 7 itu cuma $70, oke? Dan 3 kalinya loss ini dia menggunakan stop loss katakanlah $100. Total ini $300. Dan profitnya cuma $70. Artinya apa? 300 dikurangi 70, dia punya kerugian minus 230 USD. Tapi dengan berbekal gue kan pernah untung 7 kali, maka dia akan deposit lagi gitu. Dan ini yang dikatakan bahwa trading forex kalau nggak ada ilmunya, kalau untung itu pasti ketagihan, dan kalau loss itu pasti penasaran. Penasarannya di mana? Karena dia 7 kali menang gitu. Tapi permasalahannya orang yang tidak mau belajar, tidak mau terbuka pikirannya, akan melakukan hal yang sama. Itu kan sama saja ada keledai jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, dan keledai biasanya nggak mau. Pertanyaannya kita kan manusia, nggak mungkin lakukan itu. Kalau kita lihat dia pada tahun 2007 gitu ya, kita lihat masih santai, dan kita udah tahu 2008 itu mulai terjadi yang namanya krisis moneter gitu. Dan kalau kita nggak tahu, tiba-tiba dia naik tuh kita ngomongnya apa? Ini kan high yang terbaru, jadi mau nggak mau kita nge-sell. Yang jelas bahwa tahun 2008 itu sampai tahun 2008 sampai tahun 2011 itu harga gold naik dari 1.000 sampai ke 1.900. Bisa bayangkan dalam 3 tahun dia naik 90%. Artinya apa? Tidak ada lagi harga sebelah kiri itu lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Tapi harga terus naik. Permasalahannya kenapa? Kalau bukan fundamental. Padahal yang akan saya tunjukkan ini kalau Anda lihat ya ke belakang itu digunakan pakai monthly, tetap saja gagal gitu. Kenapa? Ya karena melawan fundamental. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah 3 poin kenapa teknikal tidak berfungsi, yaitu karena melawan fundamental, adanya suatu sentimen market, dan biasanya kita menggunakan dalam time frame kecil. Tapi gold akan naik dengan sempurna biasanya pada saat ada ketidakpastian, adanya wabah, adanya suatu bencana alam, adanya suatu perang, itu yang membuat gold menjadi tinggi. Gold menjadi safe haven dan dia bisa menjadi nilai lindung dari kekayaan kita. Bapak dan Ibu, bagaimana dengan gold sekarang? Gold naik pada tahun 2020 itu dikarenakan pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, lalu semua aktivitas bisnis, baik produk maupun barang maupun jasa, semuanya hancur, dan kita sudah tahu bahwa The Fed menurunkan suku bunga dan melakukan quantitative easing. Itulah yang membuat gold naik setinggi 43%. Pertanyaan sekarang kita lebih logis lagi. Pada saat sekarang bagaimana dengan goldnya? Sebenarnya sih sederhana. Apakah ke depannya pandemik ini akan terus berlanjut atau enggak? Yang pertama, makin banyaknya vaksin disuntikan kepada populasi dunia, tentunya kekhawatiran akan COVID-19 itu akan menurun. Kalau itu yang terjadi, tentunya buat apa kita harus pegang emas? Nomor 2, kalau kita berbicara masalah perang, pada saat Amerika dipegang oleh Partai Republik, kita sudah tahu sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit ribut. Dan itu adalah
sejarah dari Amerika apabila dipegang oleh Partai Demokrat presiden ini. Tapi kalau kita lihat dari sejarah juga dari bukan Partai Demokrat, Partai Republik. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Partai Republik yang berkuasa itu pasti akan terjadi banyak sekali perang atau perselisihan. Sedangkan kalau Partai Demokrat biasanya tidak terjadi perang. Karena tidak terjadi perang, mau nggak mau, buat apa juga pegang gold? Buat apa juga kita simpen gold?